Karena tadi kan kita udah ngomongin soal polemiknya. Apa sebetulnya efeknya untuk masyarakat Indonesia, untuk para partai politik gitu ya, mengenai putusan MK yang terbaru juga. Tapi kita juga sekarang jadinya mundur dulu nih, ke sebetulnya gugatan ini atau gugatan ini juga sebetulnya ada satu cerita yang gak kalah menariknya, di mana sebetulnya setelah 36 kali 36 katanya tadi diupdate. Oh 36. Gitu. Akhirnya ini berarti percobaan ke-37 ya, dan berhasil menembus MK juga, dan akhirnya putusannya disahkan di tanggal 2 Januari kemarin. Baru tahun baru oleh 4 mahasiswa. Nah, itu dia. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selama ini ternyata benar kata-kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia. Berikan aku 11 pemuda jadi tim kesebelasan. Ini baru 4 aja. Baru 4 ya? Udah memberikan satu perubahan lah ya, gebrakan. Warna baru di dunia politik, dunia demokrasi di Indonesia. Gitu. Nah, kita mau langsung ngobrol ya sama teman-teman mahasiswa juga ya. Kita akan berkenalan juga, dan sebetulnya kok bisa gitu ya, pertanyaan terbesarnya adalah hari ini ya. Oke, kalau begitu kita akan ceki dulu, menyapa ada Enika Maya Octavia dan juga Faisal Natsirul Haq. Ya, keduanya ini adalah penggugat presidential threshold yang juga merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari UIN Sunan Kalijaga. Apakah sudah terhubung bersama dengan Selamat kita? Sore Enika dan Faisal. Hai. Waduh. Ini weekend pertama di tahun 2025, kita punya gebrakan dari Gen Z luar biasa. Boleh tahu kalian lagi di mana? Di kampus kah? Atau lagi? Ya, kami lagi di kampus Kak, tepatnya di Student Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Luar biasa. Mantap. Ya. Ini yang mau aku tanyakan sama kalian gitu ya. Ini pertama-tama aku mau ucapin selamat dulu pastinya ya untuk kalian dan juga 2 bestie lainnya yang juga berhasil nih ya membuat gebrakan di awal tahun ini juga. Walaupun sebetulnya untuk kita berdua yang juga mendengarkan dan tahu beritanya, pertanyaan terbesarnya adalah kok bisa gitu ya. Awal mulanya bagaimana? Karena sebetulnya ini bukan gugatan yang pertama yang dilayangkan ke MK juga, bahkan sebetulnya bukan kali 2, bukan kali ketiga, tapi udah ada percobaan 36 ya. Berarti kalian adalah percobaan ke-37 dan akhirnya berhasil. Coba cerita dulu awal mulanya dari mana, kegelisahan kalian, kemudian bagaimana sih sebetulnya masyarakat gitu ya, apalagi mahasiswa kalau mau melayangkan gugatan ke MK, karena kan itu juga prosesnya juga nggak mudah dan nggak gampang ya. Pertama mungkin kita ucapin makasih banyak nih Kak, udah diberikan apresiasi dan dukungan terhadap putusan 62. Dan kalau ditanya nih, gimana sih awal mulanya kok bisa kita semua ya, teman-teman sama bestie-bestie kami juga yang ada di belakang layar saat ini, kok mau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Kak, awalnya itu karena kami ini tergabung dalam satu komunitas yang sama nih, dari komunitas pemerhati konstitusi, di mana di komunitas ini itu kami melakukan kajian-kajian respon isu ketatanegaraan. Ya kayak mahasiswa umumnya ya Kak ya, yang suka banget membahas ketatanegaraan. Apalagi kita ini anak hukum. Khususnya untuk kami semua, ini untuk saya dan 3 pemohon lainnya itu dari hukum tata negara, dan ini rekan saya juga dari ilmu hukum. Nah, dari sana kemudian karena kajian-kajian kami terkait dengan hukum tata negara, maksud terkait dengan presidential threshold ini banyak, dan komunitas pemerhati konstitusi ini merupakan komunitas debat yang mosi perdebatan ketatanegaraan itu sering banget muncul Kak, terkait dengan penghapusan presidential threshold. Jadi kita punya draftnya nih, draft kajiannya. Akhirnya pada debat Bawaslu 2023, kami itu masuk final debat Bawaslu RI, dan mosinya itu presidential threshold. Akhirnya ketika masuk bulan Januari Februari 2024, kita bikin nih, akhirnya dari kajian-kajian sebelumnya kita draft menjadi permohonan kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi Kak, gitu. Jadi awalnya tuh ya dari obrol-obrolan di kafe sambil kita ngobrol-ngobrol sama temen nih, bareng teman-teman komunitas, tiba-tiba kita nih punya kajian ini, mosi ini, yuk kita draft, kita ajukan, ngelihat gimana fenomena yang terjadi terkait dengan Pilpres 2024 Kak.
Sebetulnya maksudnya draftnya kan ini sebetulnya bisa diakses oleh ya masyarakat Indonesia. Tapi kan sebetulnya ketika draft ini kemudian dikaji ulang, kemudian dijadikan satu kayaknya terlalu galak gak sih untuk bilang gugatan atau mungkin meminta untuk dikaji ulang kembali gitu ya. Itu tuh prosesnya gimana? Kan kita juga kayaknya juga nggak kepikiran ya gimana masukinnya gimana. Berapa hari juga, totalnya? Kemudian apa-apa saja argumen yang harus disiapkan. Apa bolak-balik ke Jakarta, Erika sama Faisal nih? Nah, ini menarik banget Kak. Dan ternyata kami juga baru tahu, ternyata beracara di Mahkamah Konstitusi itu tidak semenakutkan itu Kak. Jadi ini ngedraft nih sudah dari akhir bulan Januari sampai pertengahan Februari. Kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi, kami ajukan setelah Pilpres dengan tujuan agar tidak ada indikasi politik. Karena ini perjuangan akademik, perjuangan advokasi konstitusional. Kami ajukannya lewat mana? Kami ajukan melalui laman website Mahkamah Konstitusi. Jadi kami mengajukannya secara online. Kami ajukan secara online. Setelah keluar ini terkait dengan surat penerimaan berkas ya. Nah, itu baru kami kirimkan berkas-berkas kami ke Mahkamah Konstitusi melalui kantor pos. Yang menarik lagi Kak, kami dari 7 kali bersidang itu hanya 1 kali saja kami ke Jakarta. Sisanya kami telekonferensi ya, telekonferensi Kak. Jadi 1 kali itu hanya ketika menemani Pak Yance Arizona selaku ahli kami ke Jakarta. Sisanya telekonferensi. Jadi untuk dana biaya sebenarnya itu bisa dikatakan hanya untuk print out dan juga untuk mengirim berkas melalui kantor pos Kak. Jadi buat teman-teman semua mungkin dan juga pengetahuan buat rekan-rekan mahasiswa, kalau mau beracara di MK itu nggak perlu mahal, itu beracara di MK itu mudah dan diberikan kemudahan dan juga fasilitas yang dia bisa lewat telekonferensi, nggak perlu nih kita ke Jakarta gitu. Ini 11-12 modelnya sama paper ya berarti ya. Modalnya pemikiran dan juga ngeprintnya gitu ya. Tapi sebetulnya siapa yang meng-approach Bali? Karena kan itu dikirimkan berkasnya melalui online, kemudian juga pasti akan ada yang menghubungi dari pihak MK gitu. Apa yang dikatakan bahwa sebetulnya draft ini masuk ke dalam proses untuk dikaji ulang gitu, kemudian juga ingin ada sidang untuk sebetulnya tindak lanjutnya atau bagaimana? Kalau pertama minta itu mengirimkan berkas ya, berkasnya dulu, berkas hard file kami kirimkan melalui kantor pos. Setelah itu ada sidang pendahuluan Kak. Nah setelah sidang pendahuluan ini kan kita lalu diminta juga merevisi. Nah revisinya kami kirim lagi melalui kantor pos. Pokoknya hubungan kami dengan Mahkamah Konstitusi ini seperti hubungan percintaan usia 90-an Kak. Tahun 90-an Surat-suratan ya? Hubungannya kantor pos email, kalau saya kirim email. Saya kirim lewat email, untuk hartanya kami kirim lewat kantor pos. Begitu aja Kak, jadi udah bolak-balik kantor pos email. Ya mirip lah Kak, sama kisah cinta ibu bapak kita tahun 90-an ya Kak ya. Ya aku juga mau tanya juga nih mungkin ke Faisal, bagaimana reaksi kampus gitu, kampus kalian mendengar gitu atau mengetahui loh kok mahasiswanya mau menggugat nih KMK gitu, apakah dapat dukungan atau mungkin setelah ini berhasil nilainya jadi bagus nih kayaknya nih. Ya tentu respon dari masyarakat ya, terutama khususnya juga teman-teman ya seperjuangan dan juga konteks ini juga kampus universitas kami UIN Sunan Kalijaga itu memberikan respon yang apresiatif, yang begitu positif, yang sangat suportif bagi kemajuan juga proses kami bersidang. Bisa dibayangkan Mas Mbak semuanya, ketika misalnya kami ketika ingin bersidang telekonferensi di suatu masa persidangan, kami kesulitan mendapatkan mengakses satu fasilitas, misalnya seperti ruang ataupun koneksi, ya fakultas itu dengan berlapang dada ya, dengan besar hati meminjamkan fasilitasnya untuk kami memanfaatkan seperti itu dan kami bersidang menggunakan fasilitas itu. Jadi hal-hal seperti ini yang sebetulnya kami butuhkan, yakni atensi yang tepat dari perjuangannya. Berarti mendapat dukungan penuh gitu ya dari Bapak dosen, dari Bu dosen begitu ya? Wow. Ya, kalau untuk dukungan sendiri tentunya ini merupakan diberikan ruang ya Kak. Kita kan di Fakultas Hukum nih, kita tahu kalau setiap orang punya hak untuk berekspresi, hak untuk kemudian menjaga hak-haknya. Dari kampus sendiri yang memberikan ruang untuk kami berekspresi, kemudian mencoba mempertahankan dan juga mencoba mempertahankan hak kami lah istilahnya di sini ya. Nah, dari kampus sendiri. Tapi perlu kami pertegas nih ya kakak semua bahwa kemudian permohonan kami ke Mahkamah Konstitusi tidak merepresentasikan pendapat institusi, melainkan institusi kami ini adalah memberikan ruang bagi mahasiswanya untuk kemudian berkembang.
Jadi untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan itu merupakan bentuk dukungan. Ya silahkan mahasiswa-mahasiswa kami berkembang. Ini ada fenomena dasken dan dasolan yang tidak tepat, ada diskrepansi. Silahkan kalian uji. Tapi sekali lagi ini bukan pendapat institusi kami, melainkan pendapat pribadi kami secara personal yang kemudian ingin belajar dan menerapkan ilmu-ilmu yang digunakan gitu Kak. Nah, kan kalian juga sebetulnya ini ngomongin soal Gen Z lagi ya. Ini sebenarnya kita juga tersinggung kayak orang tua kita pada saat tahun 90-an. Hey, kita umur 90 tahun 90-an belum jadi orang tua, tenang. Kita udah WhatsApp kok pas pacaran nanti. Tapi anyway, kalian ya maksudnya adalah representasi dari atau mungkin juga apa ya? Ini adalah wajah-wajah mahasiswa hukum Indonesia yang ekspresif, yang berani untuk memberikan pendapat dan juga ya berpartisipasi lah ya untuk hukum Indonesia juga. Ada nggak respon dari sesama mahasiswa? Apalagi tentunya juga kalian anak sosial media banget, generasi yang pasti semuanya tuh terupdate di sosial media lah, secara digital lah at least. Ada respon dari sesama mahasiswa di kampus atau mungkin dari kampus lain juga nggak? Kalau responnya izin jawab ya, nanti kita gantian nih. Silakan siapapun yang mau jawab silakan. Dari saya sendiri responnya positif ya Kak ya, banyak dukungan, banyak sambutan, banyak ucapan terima kasih juga karena menurut mereka dengan diinkonstitusionalkannya presidensial threshold pasal 222 itu membuat ruang lebih luas untuk pilihan presiden alternatif. Dan kalaupun seumpama ada berita-berita buruk di luar sana pro kontra, kami rasa itu konsekuensi logis ya Kak ya. Dan setiap ada kegiatan, setiap ada kejadian sosial selalu ada konsekuensi logis pro dan kontra, dan rasa-rasanya ketika ada manfaatan yang lebih besar, kemufsadatanya bisa kita abaikan. Mungkin seperti itu Kak. Jadi mungkin dari Mas Faisal ada pengalaman lain? Kurang lebih sama sih, alhamdulillah ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami diberkahi dengan rekan-rekan dan juga dosen-dosen dan juga keluarga, termasuk komunitas yang sangat suportif gitu, sehingga ya dari komentar-komentar yang masukan-masukan yang kami dapatkan tersebut, baik komentar positif maupun negatif, itu bisa menjadi refleksi bagi diri kami sendiri gitu. Bagaimana kan ya tentang ini semua berkaitan dengan perjuangan hak konstitusional dan juga utamanya tentang perjuangan hak-hak rakyat seperti itu. Oke, nih aku mau minta Nika sama Faisal jujur nih. Pertama kali ketika dengar gugatannya dikabulkan, apa yang pertama kalian ucapkan dan lakukan? Pertama mengucap alhamdulillah Kak. Alhamdulillah kayak, hah? Seriusan nih? Ketika Prof. Saldi Isra membacakan putusan, itu kan ada presiden kalau dia itu bakal dikabulkan Kak. Dan itu adalah suatu hal yang di luar ekspektasi kami. Bahkan komunitas pemerhati konstitusi, komunitas kami itu ketika kami buat polling di grup pribadi kami, banyak yang memilih ditolak. Kenapa? Karena kami merasa ya ini adalah presidensial threshold, ini adalah pasal kerat nih Kak, dan adalah suatu pasal cukup kontroversial. Ini yang paling sulit loh. 32 kali kita ke 33 ya Kak ya, jadi ada 30 kali, sisanya itu dia dianggap objeknya hilang gitu, dianggap objeknya kehilangan objek, dianggap kehilangan objek Kak. Jadi ketika kami mendengar ini kayak dikabulkan kan kayak langsung seriusan. Yang benar. Alhamdulillah. Karena artinya apa? Artinya 32 putusan sebelum kami, perkara kami diperjuangkan itu terakumulasi di dalam putusan ini yang kami perjuangkan dan kemudian diapresiasi oleh sebagian besar mahasiswa hukum, sebagian besar dosen-dosen, dan kami menyatakan ini adalah kemenangan bagi demokrasi kita, kemenangan bagi para aktivis demokrasi. Ini adalah kemenangan untuk rakyat. Ya, dan ini adalah inspirasi untuk judul skripsi minimal untuk satu angkatan nih ya. Karena nemu satu case. Ini kayaknya jadi ya kayak berebut, oke kamu objeknya yang ini, kamu yang ini, tapi dalam satu case yang sama. Menarik. Kalau aku sih ngelihatnya adalah kita perlu lebih banyak anak muda yang sadar politik. Karena kenapa harus nyebut anak muda? Karena kan energinya masih banyak ya Kak ya. Kita yang punya kita punya akses ke berbagai informasi, kita punya energi untuk let's say turun ke jalan misalnya. Tapi sebenarnya ini jadi satu inspirasi lagi kalau ternyata we could do something more gitu. Bahwa sebetulnya tadi kalian bilang nggak sesulit itu kok untuk mengajukan permohonan gitu ya ke MK. Dan sebetulnya juga kalau misalnya
misalnya punya lingkungan yang suportif juga bisa jadi lebih mudah lagi gitu ya. Apa yang kalian mau kasih tahu sama mahasiswa-mahasiswa atau mungkin nggak perlu mahasiswa lah, anak muda di luar sana yang mungkin punya kegelisahan terhadap satu mimpi. Iya, boleh. Terhadap satu tujuan gitu kan. Kalau dari saya pribadi, rekan-rekan semua, perjuangan kita masih panjang. Hal yang kita lakukan, mulai dari kita bernapas saat ini, kita menonton video live streaming ini semua adalah politik. Kenapa bisa? Karena udara bersih yang kita hidup sekarang itu dari keputusan politik yang tepat. Bisa live streaming seperti sekarang ini merupakan salah satu dari keputusan politik yang tepat, juga kebebasan berekspresi. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan pernah takut untuk mengekspresikan diri kita dalam hal berpolitik, karena kita hidup itu penuh dengan politik-politik itu. Kita beli makan harga 12.000 itu sudah politik, karena pangan, sandang, papan itu semuanya politik. Jadi untuk rekan-rekan semua, perjuangan kita masih panjang. Mohon kita kawal demokrasi, mohon kita kawal negara kita. Entah kita posisinya suatu saat nanti bekerja di pemerintahan, bekerja sebagai orang-orang kerah biru, kerah putih. Tidak ada yang bermasalah dalam hal itu semua. Tapi kita harus semuanya sadar bahwa politik itu penting untuk kemudian kemajuan bangsa dan kemajuan hidup kita sendiri, Kak. Ih, luar biasa. Mas Faisal mau nambahin, silakan. Ya, aku singkat aja sih untuk teman-teman semua ya. Coba ayo kita lebih peduli dengan sekitar, peduli dengan masyarakat sekitar, peduli dengan terdekat kita, dan juga peduli terhadap bangsa dan negara kita. Karena kita hidup itu juga berdasarkan dengan apa kepedulian kita terhadap bangsa kita saat ini. Seperti itu. Oke, aku punya pertanyaan terakhir buat Enika dan Faisal juga. Pertama nih, pertanyaan terakhirnya ada dua sih. Pertama, apa harapan kalian setelah ini semua terjadi begitu kan, setelah gugatnya dikabulkan MK? Dan kedua, apakah kalian berdua nantinya ke depan ya, berapa tahun lagi mau terjun ke dunia politik menjadi politisi begitu kan? Oh, dari harapannya, Kak. Tujuan dari adanya permohonan kami tentunya positif ya. Kami ingin adanya banyak calon-calon alternatif, adanya peningkatan demokrasi, indeks demokrasi. Kami ingin kemudian tidak ada polarisasi politik. Harapan kami tentunya bagus, tapi kemudian apa yang terjadi di masa depan itu di luar jangkauan kami, di luar hak prerogatif kami. Jadi kami harap semua pihak mohon bekerja sama, mari kita wujudkan negara yang kita cita-citakan, yang baik, yang indah itu, gitu ya, Kak ya. Untuk kedepannya mau jadi politikus atau tidak, untuk saat ini saya pribadi tidak punya pandangan untuk menjadi seorang politikus, karena saya punya cita-cita untuk menjadi seorang akademisi. Jadi untuk saat ini tidak ada pandangan, tapi jika suatu saat nanti Allah memberkati, Allah memberikan jalan, saya tidak tahu, Allahu alam, tapi untuk saat ini tidak, Kak. Terima kasih. Belum ya. Oke. Mas Faisal juga. Mas Faisal, silakan. Ya. Untuk kedepannya setelah putusan ini, harapannya ayo masyarakat Indonesia untuk terus kawal putusan 62 ini, supaya bagaimana nanti tindak lanjutnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini supaya tetap berjalan yang benar. Seperti itu. Iya. Dan kemudian untuk mengenai pertanyaan kedua tadi ya, tentang proyeksi ke depan, sejauh ini ya alhamdulillah sudah diberkahi dengan interest di bidang akademik, dan untuk saat ini saya belum melihat potensi itu. Tapi wallahu a'lam. Enggak, soalnya kenapa gua tanya Za? Karena Enika Faisal ini juga sebelumnya sempat diwawancari media dan mereka bilang nggak ada sih kita mau jadi politikus gitu. Bahkan Mas Faisal bilang orang tua saya juga nggak ada yang politikus gitu, dan mungkin orang tua saya juga nggak tahu presidensial threshold gitu kan Mas ya. Kayak wah ternyata ini bener murni perjuangan begitu loh. Betul. Tapi tentunya sekali lagi kita ucapin terima kasih juga loh ya. Terima kasih mewakili semuanya ya, bahwa kita punya harapan besar sama teman-teman mahasiswa juga yang sadar politik, dan mudah-mudahan ini juga memberikan virus yang positif juga untuk inspirasi. Kita. Betul, inspirasi juga untuk kita lebih paham lagi, lebih tahu lagi, dan lebih berani mungkin ya. Karena quote-nya mahasiswa kan itu Za. Perjuangan belum berakhir ya kan? Betul. Siap, terima kasih banyak Enika dan Faisal atas waktunya. Dan tentunya